Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif dengan saya Arif Nur Hidayat. Di kesempatan kali ini ya saya akan membahas mengenai latihan kompetensi teknis P3K Geografi tahun 2021. Ya, ini saya update campuran. Ya, sumbernya dari soal-soal PPG Auto Mahir Siap P3K ya. Jadi kenapa saya tidak mencanangkan FR tahap pertama ya, itu tidak diperbolehkan membocorkan salah satu atau beberapa soal yang sudah diujikan. Nah, kebetulan ya mungkin saya ambilkan contoh soal-soal yang bertipe mirip-mirip ya. Jadi saya ambilkan dari PPG, katanya yang dari PPG itu banyak keluar ya. Jadi teman-teman yang P3K tahap 1 ini saya harapkan harus lebih hati-hati ya, jangan sampai membocorkan soal FR-nya, nanti takutnya itu berimbas pada diri panjenengan semua, pada diri kalian semuanya. Nah, saya di tahap ini ya, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai soal-soal yang mungkin mirip dengan apa yang keluar nanti. Silakan teman-teman bisa diperhatikan ya, kalau ada kesalahan dari saya untuk menyajikan soal atau jawabannya, silakan teman-teman bisa ketik di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama nanti mencari data yang ilmiah dalam kebenaran ini, sama-sama sebagai pembelajar. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai triknya untuk mengerjakan P3K. Kebetulan saya juga sebagai salah satu panitia P3K di salah satu sekolah di Indonesia. Nah, di sini ada dua sesi kan yang dialami teman-teman. Kemudian di sini ada jenis tesnya manajerial sosiokultural, wawancara, kompetensi teknis ya. Untuk DU sendiri itu yang manajerial sama dengan yang lain 130, wawancara 24, dan kompetensi teknisnya ini lumayan kecil 250. Tapi kompetensi standar atau passing grade yang kecil ini jangan dikecilkan atau digampangkan ya. Justru kita lebih hati-hati. Kenapa passing grade-nya kecil beda dengan yang lain ya? Barangkali soalnya lumayan atau lebih sulit dibandingkan soal pada mapel yang lain. Ini kita juga harus tetap waspada ya, atau barangkali mudah, itu jadi keuntungan kita. Nah, teman-teman harus waspada itu. Nah, triknya di kompetensi teknis ya, soalnya 120 menit ya, durasinya 120 menit atau 2 jam, jumlah soalnya 100. Nah, jadi untuk passing grade minimal kan 50, tapi targetnya teman-teman ya, kalau yang honorer 1 di sekolah itu ya cukup 50 soal udah betul. Tapi yang ada saingannya target setinggi-tingginya, kalau bisa 100 soal benar semua, itu kapasitas panjenengan sebagai seorang ASN itu tidak diragukan lagi sebagai guru geografi. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Semoga teman-teman lolos di tahap 1 ini, dan teman-teman yang belum passing grade di tahap 1 ini jangan kecil hati, nanti ada kesempatan lagi di tahap 2 dan 3 ya. Semoga bisa lolos di tahap 2 dan 3. Oke. Nah, ini kita kaitannya dengan soal pedagogik ya. Teori yang menyatakan bahwa seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, merupakan teori daripada kognitivistik, behavioristik, konstruktivistik, humanistik, dan sibernetik. Ini kemarin sudah saya bahas di pertemuan selanjutnya. Kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Ya, kaitannya dengan manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, manusia yang mampu atau mencapai aktualisasi dirinya, yang mengenal dirinya. Teori humanistik ya, teman-teman jangan sampai lupa ya. Kalau behavioristik itu biasanya ada stimulusnya, ada behavior atau perilakunya. Kalau kognitif itu kaitannya dengan kemampuan kognitifnya, kemampuan memecahkan masalahnya. Nah, sibernetik itu kaitannya dengan cyber ya. Banyak informasi yang bisa diperoleh. Seberapa banyak sih informasi yang bisa diperoleh? Kalau konstruktivistik itu biasanya ada kata-kata menyusun ya, kemudian ada perkembangan ya, secara komprehensif dan lain sebagainya, yang mengkonstruksi atau membangun ya. Kalau konstruktivistik itu biasanya seperti itu ya, kata kuncinya. Ada generatif, kemudian menciptakan, itu juga bisa. Oke,
Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam mengawali pembelajaran, Pak Maman mencapai suatu permasalahan guna mengunggah dan menimbulkan rasa penasaran siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mampu mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Maman itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portfolio, B. Scientific, C. Discovery Learning, D. Authentic, E. Contextual Teaching and Learning. Jawabannya adalah Discovery Learning. Ya, kenapa di situ Discovery Learning? Karena Pak Maman di sini menyampaikan suatu permasalahan ya yang merangsang rasa penasaran siswa ya, ini ada rangsangan ya. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuannya mendorong agar siswa mampu mengembangkan kreativitasnya ya. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi masalahnya. Jadi jawabannya adalah Discovery Learning ya. Ini intinya menemukan masalah, menggugah rasa penasaran siswa ya. Nanti tinggal dilihat sintak-sintak per masing-masing modelnya, teman-teman bisa dipahami lagi. Oke. Ya, kalau scientific ya, ini scientific biasanya ada 5M ya. Ya. Kemudian yang contextual teaching itu biasanya dengan lingkungan sekitar ya, secara kontekstualnya di lingkungan sekitar seperti apa. Oke. Lanjut. Yang soal nomor 4. Indonesia adalah salah satu negeri yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Posisi Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan Australia serta Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan informasi tersebut, maka konsep lokasi relatifnya itu berarti konsep lokasi itu ada dua, yang relatif dan absolut. Kalau absolut itu kaitannya dengan garis astronomis, berarti ini yang ada astronomisnya kita coret aja nih. Astronomis berarti harusnya absolut nih. Lintang bujur juga absolut, jadi bukan. Kondisi geologis itu ada sendiri, berarti bukan. Jawabannya adalah yang aneh. Pakai sistem eliminasi sebenarnya lebih cepat dan lebih tepat nih teman-teman. Tentang Indonesia dilihat dari mana? Dari daerah lainnya yang berada di sekitarnya, itu adalah lokasi relatif. Oke, lanjut. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir. Ini teman-teman jawabannya apa nih? Kalau seperti ini, teman sebagai guru geografi, media yang cocok untuk menggambarkan banjir apa ya? Video, gambar banjir, potongan artikel berita media cetak, D. Persebaran potensi banjir, E. Berita perkiraan cuaca banjir. Jawabannya adalah yang potongan artikel berita media cetak. Ya, kenapa jawabannya yang C? Ya, karena ketika menggunakan potongan artikel berita media cetak, teman-teman bisa mengambil skop tujuan pembelajaran yang luas, yang mulai dari penyebab banjir, gambaran bahaya banjirnya seperti apa, kerugian akibat banjir seperti apa, dan cara menanggulangi banjirnya itu bagaimana. Ya, kalau video banjir karena kelihatan banjirnya saja, tidak kelihatan penyebabnya nggak terlihat ya. Gambar banjir juga hanya berupa gambar saja, tidak terlihat penyebabnya seperti apa, cara menanggulangi seperti apa. Berarti belum komprehensif dalam menyajikan media pembelajaran tentang banjir. Nah, itu perlu diperhatikan teman-teman, hal-hal seperti ini. Oke. Kemudian manfaat SIG di bidang transportasi ya. A. Evaluasi perkembangan angkutan, B. Pengelolaan jumlah angkutan, C. Manajemen perubahan kendaraan, D. Analisis kesesuaian rute angkutan, B. Pembentukan jaringan angkutan. Ini lumayan, soalnya lumayan berpikir gitu ya. Evaluasi perkembangan angkutan ini bukan ya, hanya mengevaluasi, kita bisa melihat hasilnya ya, tidak perlu menggunakan SIG juga bisa. Pengolahan jumlah angkutan kita juga nggak perlu pakai data kuantitatif juga bisa. Manajemen perubahan kendaraan ini bukan ya. Nah, ini antara D dan E ya, analisis kesesuaian rute angkutan dan pembentukan jaringan angkutan. Nah, kira-kira mana nih di antara D dan E? Jawabannya adalah yang mana? Yang E ya, pembentukan jaringan angkutannya. Jadi pembentukan jaringannya bisa menggunakan aplikasi GIS atau SIG ini. Ya, kalau analisis kesesuaian rute angkutan, berarti ini bisa menggunakan kelas-kelas jalan yang disesuaikan dengan angkutan apa yang bisa
berjalan atau bisa digunakan pada kelas-kelas jalan tertentu. Ini lebih ke klasifikasinya ya, bukan penggunaan terhadap SIG di bidang transportasinya. Jadi di bidang transportasinya ya pembentukan jaringan angkutannya. Lanjut nomor 7, unsur peta ini berfungsi antara lain memperjelas bagian dari peta pokok yang dianggap penting. Ya, unsur peta yang dimaksud adalah skala peta, legenda atau keterangan, garis astronomis, tanda arah atau orientasi. Jawabannya adalah yang insert peta ya. Jadi insert peta itu gunanya untuk memperjelas daripada peta pokok. Ya, jangan sampai lupa nih, ada jawabannya ya. Oke, nomor 8, danau yang biasanya dijumpai di wilayah berbatu gamping sebagai akibat pelarutan batu kapur yang menunjukkan cekungan-cekungan yang terisi air disebut dengan danau karst ya, nggak ada masalah, karst. Data yang dibutuhkan untuk membuat peta sebaran penduduk suatu kota. Nah, ini lumayan nih. Data yang dibutuhkan untuk membuat peta sebaran penduduk suatu kota. A. Jumlah penduduk dan luas pembagian wilayah. B. Komposisi dan sebaran penduduk. C. Jumlah dan sebaran penduduk. D. Luas wilayah dan jumlah penduduk. E. Luas wilayah dan sebaran. Nah, ini hampir benar semua. Nah, ini teman-teman memakan waktu yang lama. Kalau ada soal seperti ini tinggalkan, cari yang mudah dulu. Nah, ini waktu yang untuk memberikan pertimbangan yang cukup lama, kita tinggalkan dulu, cari soal yang lebih mudah. Triknya seperti itu. Nah, ketika sudah yang mudah-mudah dikerjakan, baru ngerjain yang ini. Misal ya, ini jumlah penduduk dan luas pembagian wilayah. Ini kita simpan ya, jawabannya ini bisa dianggap benar. Komposisi dan persebaran penduduk, nah ini nggak sesuai menurut saya. Di sini hanya peta sebaran penduduk ya, nggak komposisi. Komposisi kan kaitannya dengan laki-laki perempuan, pendidikan ya, kelas-kelas. Jumlah dan sebaran penduduk ya, ini kurang tepat menurut saya. Kenapa? Karena di sini di sebaran penduduk sudah bisa memetakan, berarti ngapain buat peta gitu kan? Nggak cocok ini kalau saya. Ya, jumlahnya juga nggak jelas, jumlah dan sebaran penduduk, luas wilayah dan jumlah penduduk. Ini luas wilayahnya saja ya, misal di dalam kota Semarang misalnya ya, di dalam kota Semarang luas wilayahnya saja dan jumlah penduduk, ini kurang tepat. Berarti ya teman-teman bisa digambarkan ya, supaya bisa memvisualisasikan lebih jelas luas wilayah dan sebaran. Luas wilayahnya saja dan sebarannya di mana, jumlahnya nggak kelihatan, jumlah penduduknya nggak kelihatan ya, ini kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah yang E ya. Teman-teman harus punya apa? Data mengenai jumlah penduduknya dan luas pembagian wilayahnya ya, pembagian wilayahnya luasnya seberapa, kemudian jumlah penduduk per pembagian wilayahnya itu berapa ya, misalnya ini berapa persen gitu kan. Ini biasanya dari grafik sih, pembuatan sebaran penduduk, jumlah penduduknya dan lain sebagainya, atau menggunakan sistem arsir juga bisa ya, atau menggunakan warna dari yang gelap sampai terang. Misal yang gelap itu sangat rendah penduduknya, yang terang sangat tinggi penduduknya, itu juga bisa. Ini bisa diklasifikasikan sebaran penduduk di wilayah A misalnya seperti itu ya. Jadi yang paling tepat adalah jumlah penduduk dan luas pembagian wilayahnya. Ini teman-teman hati-hati, jangan sampai salah di hal-hal yang sebenarnya gampang. Nah, kemudian nomor 10, penduduk yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan sekitar kota umumnya berprofesi sebagai pekerja komuter ya. Komuter itu seperti pekerja yang dari Bogor ke Jakarta, Depok ke Jakarta ya. Kira-kira apa nih? Kemajuan pembangunan kota, mungkin kemiskinan penduduk kota, penduduk desa, ini enggak tepat. Perbedaan tingkat pendidikan juga enggak. Murahnya biaya hidup di desa enggak ya. Biasanya kalau komuter itu juga tidak terlalu desa-desa banget ya, kayak Bekasi kota ya. Mungkin kalau di Bekasi lebih murah dibandingkan di kota ya. Tapi yang menyebabkan dia komuter apa sih? Apa? Terjangkau atau terjangkaunya jarak tempuh ya, dekat ya, kemudian murah ya. Itu bisa jelas salah satu faktor seorang memilih komuter ya. Misal kerjanya di Jakarta Pusat, tinggalnya di Depok atau di daerah Bekasi, pinggir-pinggiran Jakarta.
yang memang jarak tempuhnya dekat dan aksesnya mudah. Lanjut, di bawah ini yang termasuk peta tematik. Nah, peta tematik yang mana ya? Berdasarkan tujuan tertentu. Peta Jakarta ini bukan ya, ini menggambarkan Jakarta kayak administratif, Indonesia bukan, Asia Tenggara bukan, geografis bukan ya. Yang paling tepat adalah iklim dunia, menggambarkan iklim tropis, subtropis dan sebagainya kan berdasarkan tema ya. Oke, lanjut, karakteristik kehidupan sebagian besar penduduk di negara berkembang. Ciri-cirinya apa nih ya? Memiliki sumber daya alam ya, negara maju dan negara berkembang juga bisa bertumpu pada sumber daya alam, kita simpan, mampu mengolah sumber daya alam, ini negara maju negara berkembang juga bisa manfaatkan sumber daya alam, ini negara maju dan negara berkembang juga bisa. Kemampuan mensubstitusi sumber daya alam ini juga sama ya, negara maju dan negara berkembang juga bisa. Yang paling benar adalah yang bertumpu pada sumber daya alam. Ini hati-hati, soalnya hampir menjebak ya, ada sumber daya alam semua tapi konteks atau esensi daripada jawabannya pasti berbeda. Oke, jawabannya adalah yang B. Lanjut, morfologi daerah, kondisi pola dendritik ya, ini ada daerah pegunungan, lipatan, daerah gunung, cekungan, dan daerah dataran pantai. Kita lihat jawabannya yang mana. Kalau pegunungan itu biasanya sentrifugal ya, lipatan biasanya ada sendiri, kalau nggak salah trellis ya, gunung juga tadi sentrifugal, cekungan ini sentripetal. Ini kalau pakai sistem eliminasi teman-teman lebih mudah, daerah dataran pantai ya, jawabannya adalah nanti ya. Kalau kita visualisasikan kita bisa melihat ya, ini dendritik ya, lebih ke daerah dataran pantai. Tapi di sebagian literasi itu ada yang di bagian batuannya cenderung homogen, kemudian di situ daerahnya itu agak terjal ya, tidak terlalu terjal tapi sedang ya. Ini berarti sentrifugal yang tadi di gunung dan itu ya. Ini trellis dan rectangular biasanya di patahan. Nah, ini visualisasinya yang dendritik tadi. Nah, kalau kita lihat ya kalau kita lihat di citra, kita bisa melihat yang dendritik itu ada di Sungai Gulf di Papua. Coba kita bisa melihat morfologinya, kita bisa melihat. Nah, ini salah satu morfologi yang ada di Sungai Gulf di Papua sana ya. Itu hampir seperti dendritik ya, kita bisa melihat bentuk sungainya. Nah, ini mendekati pantai ya, bukan di daerah pegunungan ya. Di daerah pegunungan atau daerah terjal itu, kalau menurut saya, kalau menurut pengamatan yang di sini ya, berdasarkan teori dan fakta, kalau di daerah yang pegunungan itu lebih ke sentrifugal ya. Kalau yang daerah danau itu sentripetal, teman-teman. Oke. Lanjut, mitigasi bencana banjir dilakukan dengan memanfaatkan peta-peta tematik. Nah, ini sering sekali keluar hal-hal seperti ini ya, tapi saya tidak ingin menyebutkan ini FR atau apa ya, semoga ini keluar. Nah, di sini ada mitigasi bencana banjir dilakukan dengan memanfaatkan peta-peta. Nah, diantaranya ada peta tanah, ketinggian dan kepadatan vegetasi ya, kemudian ada peta drainase, kepadatan pemukiman dan jaringan jalan ya. Teman-teman harus tahu indikatornya ya. Di konten saya sebelumnya atau yang part 1, part 2 atau part 3 kayaknya saya sudah pernah menjelaskan. Ini sering sekali keluar dalam ujian PPG maupun tes-tes yang lain ya. Kita lihat konteksnya di sini ada mitigasi bencana banjir ya. Kira-kira yang menyebabkan banjir itu apa sih? Satu, biasanya jenis tanah ya, kemudian curah hujannya seperti apa, kemiringan lerengnya seperti apa ya. Ini kepadatan vegetasi nggak masuk ya, bukan. Jaringan jalan juga bukan ya, nggak masuk. Drainase juga, jaringan jalan juga nggak masuk. Ini berarti A, B, C ini sudah salah, jaringan jalan ini nggak masuk. Nah, kita kalau pakai eliminasi itu bisa mempercepat teman-teman, jadi teman-teman nggak bingung, oh ini yang salah, ini yang salah, jadi kita bisa mudah untuk mencari yang benar. Oke, yang benar adalah curah hujan, tanah, dan kemiringan lereng. Oke, lanjut, visualisasi area tubuh air pada citra inframerah ya.
adalah sebagai berikut. A. Pancaran energi besar menghasilkan citra nampak cerah. Energi yang diteruskan oleh air jernih ya besar maka citra nampak gelap. C. Sejarah akibat proses transmisi yang besar. D. Gelap dikarenakan sebagian besar energi diserap. E. Diakibatkan oleh pantulan energi yang kuat. Jawabannya adalah yang D. Jadi ketika tubuh air pada citra inframerah itu biasanya diserap ya, jadi gelap ya, dikarenakan gelap itu karena dia menyerap energi daripada citra yang disorot ke tubuh air tersebut ya. Oke, lanjut. Penentuan alokasi waktu pada silabus. Nah, ini teman-teman sebagai guru jangan sampai lupa nih. Alokasi waktu dan silabus itu berdasarkan apa? Prota, Promes, analisis minggu efektif, kedalaman materi, atau SKL. Jawabannya adalah, nah ini saya pengen flashback. Jawabannya yang mana? Analisis minggu efektif. Ya, kenapa jawabannya itu ya? Ya kasih lihat nih yang. Nah, di sini itu ada alokasi waktu 12 CP, 1 CP, 16 CP ini dari mana sih? Dari alokasi minggu efektifnya nih teman-teman, jangan sampai lupa. Ya, semoga berhasil. Ya, sukses ya. Hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Jangan lupa share ke teman-teman untuk hari ini. Semoga sukses. Jangan lupa besok berdoa dan siapkan syarat-syaratnya supaya tidak di lokasi, supaya tidak nervous, grogi, dan lebih tenang ya. Jangan panik ya, teman-teman sudah belajar, sudah maksimal, pasti insya Allah apa yang sudah dipelajari. Yang penting kalau menurut saya teman-teman harus tahu konsepannya. Konsepannya kalau teman-teman udah tahu konsepnya, mau dirubah kayak apa jika teman-teman udah paham ya bentuk soalnya. Oke, semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng doang nonton kagak di subscribe, canda subscribe.